Halo, jadi selamat datang di modul 2. Di modul 2 pemetaan digital ini, kalau kalian sudah membuka modulnya, itu acara kita nantinya itu bakalan mengkonvert data dari DWG untuk bisa diubah ke SHP. Jadi kenapa kita mengubah dari DWG ke SHP itu kalian bisa baca sendiri di PowerPoint-nya, ada penjelasannya di sana kenapa kita menggunakan SHP. Yang jelas nanti kita akan menggunakan ArcMap untuk melakukan konversi tersebut. Jadi tentunya kalian sudah selesai di modul 1 ya. Kalau modul 1 kemarin kan kita sudah melakukan pengenalan untuk ArcMap. Yang di modul 2 ini saya anggap kalian sudah mengetahui gimananya ArcMap. Jadi kita akan langsung saja. Tapi sebelumnya saya ulangin dulu bahwa kalau dalam ArcMap itu ada beberapa komponen yang kalian wajib ketahui. Jadi yang pertama itu adalah ArcToolbox yang ada di sebelah sini. Kalau ArcToolbox itu dia digunakan untuk menyimpan tools-tools yang nanti akan kita gunakan di sini untuk spatial analisis dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua itu ArcCatalog sebelah sini, atau kalian bisa akses di sebelah sini. Jadi kalau ArcCatalog itu digunakan untuk menyimpan file. Jadi file-filenya itu semuanya diorganisir di sini. Jadi nanti kita bisa mengaksesnya sebelah sini. Jadi misalnya aja kalian mau membuka file itu, nanti kalian bisa langsung drag ke sini seperti itu. Nah, itu sebelah sini. Dan kalau misalnya kalian mau delete file, jangan lakukan di table of content. Jadi kalau kalian cuma melakukan remove ini, file yang tadi itu masih ada di sini. Jadi kalau kalian mau delete file itu langsung dari katalognya diklik kanan kemudian langsung di delete. Nah, kalau cuma kalian lakukan di table of content, dia layernya masih ada di situ. Jadi kita ulangin lagi ya. Untuk memanggil data seperti yang kalian pelajari kemarin di modul 1 sudah ada. Tapi sekarang yang akan kita lakukan adalah koneksi data. Jadi saya sudah upload datanya untuk latihan 2, ada di situ. Yang akan kita lakukan pertama adalah kita lakukan koneksi dulu ke folder yang sudah kita lakukan, sudah kita persiapkan sebelumnya. Di mana sih? Aku lupa. Sebelah sini. Terus kemudian di mana ya punya aku ya? Kenapa aku lupa sendiri? Materi kuliah. Sebentar, kalian bisa menyimpannya di folder masing-masing. Nah, materi praktikum di latihan 2 ada di Google Drive, bisa kalian akses sendiri. Terus kalian bisa lihat bahwa file yang tersedia di sini tuh ada 3, yaitu bidang PT yang DWG. Kemudian kita juga punya yang bentuknya Excel dan data 201 dusun. Untuk memanggil datanya, kita bisa gunakan tanda plus yang ada di sebelah sini, add data, atau kalian bisa langsung drag dari katalog ke table of content. Jadi di sini namanya table of content ya. Terus kalau sudah, kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kalian bisa menggunakan scroll untuk zoom in sama zoom out. Gampang banget seperti ini. Atau kalian kalau mau langsung kalian bisa klik kanan kemudian zoom to layer. Nah, seperti ini untuk memanggil layernya. Seperti itu ya. Terus kita lihat di sini ada tanda plus kecil. Nah, kalian bisa periksa itu plus. Jadi ini yang saya lakukan adalah saya baru saja mengekspor data dari DWG, data dari AutoCAD menuju ke ArcMap. Yang kita dapatkan di sini ada 1, 2, 3, 4 layer, 5 layer sama anotasi. Kalian bisa coba cek dan uncheck di sini untuk mengetahui isinya apa. Jadi seperti annotation ini, dia isinya adalah NIB yang sudah kemarin kalian bikin, yang sudah di join, yang sudah dilakukan join sama bidangnya. Terus kemudian di sini juga ada layer DWG, kemudian polyline. Nah, polyline itu yang berisi bidang-bidang tanah yang akan kita convert. Terus kemudian polygon dan multipatch. Nah, langkah pertama, kalau kalian membaca dan mengikuti modul, gitu ya. Kalau kalian membaca dan mengikuti modul, yang harus kita lakukan pertama adalah membuat personal geodatabase. Ini penting banget karena kenapa? Supaya nanti semua datanya itu masuk ke dalam foldernya. Jadi nggak berserakan kemana-mana. Jadi jangan sampai yang satu disimpan di drive D, yang satunya disimpan di drive C, karena nanti kalian akan bingung sendiri. Caranya melakukan untuk bikin personal geodatabase itu, klik kanan pada folder yang kalian punya, kemudian new,
terus kalian pilih personal geodatabase dan diberi nama, misalnya latihan 2. Biasakan untuk selalu tertib mengasih nama ya, soalnya kalau enggak nanti kalian akan bingung sendiri nyari filenya di sebelah mana. Lalu kemudian kalau sudah kalian dapatkan personal geodatabase seperti ini, kalian bisa klik kanan, terus kemudian kalian bikin itu sebagai default geodatabase. Artinya setiap file yang kalian bikin itu nanti akan masuk ke sini secara otomatis. Seperti itu. Terus kalau kalian sudah mendapatkan tampilan seperti ini dan sudah dapat personal geodatabase seperti ini, oh ya, untuk kasih nama personal geodatabase jangan lupa jangan dikasih spasi ya, karena kalau dikasih spasi atau dikasih tanda baca dan seterusnya kadang suka nggak bisa. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk bidang tanahnya, jadi yang polyline ini jangan sampai salah ya. Untuk yang polyline ini kamu pilih, terus kemudian klik kanan dan kita lakukan export data dari DWG ke SAP. Klik kanan, export data, terus kemudian jangan lupa untuk selalu, jadi gini, kalau dalam proses di ArcMap itu secara otomatis nanti dia akan menghasilkan file baru, menghasilkan SHP baru. Jadi setiap proses apapun itu kalian harus lihat di output feature class ini. Jadi jangan sampai kalian langsung asal oke aja, tapi dilihat dulu ini maksudnya outputnya disimpan di mana. Seperti ini kan dia otomatis akan menyimpan di folder ini ya, penelitian 2018 dengan nama yang ini. Nah, supaya kalian nggak berantakan waktu ngasih nama, kalian harus lihat di export di outputnya itu, terus kalian klik di sini ke default dan jadi langsung dia otomatis masuk ke latihan 2 dan kalian kasih nama yang benar. Kalau saya sih lebih suka dikasih urutan, jadi biar tahu bahwa ini adalah langkah pertama, yaitu dilakukan export. Seperti itu. Kalian terserah sih mau kasih nama apa, tapi saya sarankan supaya ngasih namanya itu kalian bisa tahu, oh ini langkah pertama, langkah kedua dan seterusnya. Jadi biar nggak bingung nanti. Lalu kita save dan kita oke. Kita tunggu sebentar. Do you want to add the exported data? Yes. Nah, kemudian oke, kita biarin aja. Kita akan melihat bahwa, nah ini data yang kita hasilkan. Jadi kalau yang data aslinya tadi kan yang masih DWG kan ini, dan ini adalah layer export. Kalau kalian cek di katalog itu pasti dia sudah masuk di personal geodatabase kita seperti ini. Nah, ini dia layer 1 export. Dia berarti adalah langkah pertama yang kita lakukan export. Nah, untuk melihat propertiesnya, jadi ini kalian bisa cek dan uncheck untuk mematikan layernya ya. Jadi untuk melihat propertiesnya, kalian bisa klik kanan, terus lihat properties. Lama. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau data source-nya itu dia disimpan di ini. Terus kemudian koordinat sistemnya dia belum punya ya, undefined. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana caranya. Terus kemudian untuk melihat attribute table-nya, kalian bisa klik kanan terus kemudian lihat open attribute table. Di sini kalian bisa nemuin kalau atribut tabelnya itu dia terdiri dari 1418 garis. Jadi polyline, bentuknya line polyline seperti itu. Sementara sebenarnya yang kita inginkan itu kita pingin dalam bentuk polygon. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita harus mengubah itu dari garis ke polygon. Kita menggunakan tool feature to polygon. Klik aja di search, terus kita search feature to polygon. Nah, ini dia. Klik saja. Lama sekali. Sebentar, kita harus bersabar. Oke. Jadi inputnya adalah layer 01 export tadi. Jangan bingung ya, ini kan yang sudah di-convert dari DWG ke SHP. Nah, terus outputnya jangan lupa kalian harus pastikan dia tersimpan di tempat yang benar dan dikasih nama yang benar. Jadi ini langkah kedua, namanya misalnya to polygon. Seperti itu, save, lalu kita oke. Ditunggu ya, sabar.
suka lama seperti ini. Oke, kita ulangin aja. Jadi feature to polygon. Gagal. Mari kita ulangin lagi. Masukkan ke sini. Lalu kita kasih nama 02 to polygon misalnya. Lalu save dan oke. Jadi perlu diingat kalau misalnya gagal, kalian cobain lagi aja dulu, karena kadang-kadang emang suka seperti itu. Jadi mungkin dia agak pusing atau gimana, jadi kalian perlu sabar. Nggak mau juga. Oke, kita ulangin lagi dari depan. I don't know what's wrong. Oke, nggak mau ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Mungkin akan saya kasih luar aja 02 to polygon. Kalau misalnya itu tidak bisa dilakukan, berarti kita akan mengubah personal geodatabase-nya 02 to poly di sini. Oke, 02 to polygon. Saya nggak tahu kenapa personal geodatabase saya nggak bisa, tapi kalau misalnya nggak bisa, disimpan di luar aja. Tapi pastikan kalau itu disimpan di folder yang khusus. Oke, sudah berhasil. Jadi langkah kedua tadi adalah, jadi setelah ekspor, langkah pertama, langkah kedua yang dilakukan adalah mengubah dari feature to polygon. Terus kemudian kita lihat cek propertiesnya. Ini ya, jadi kalau misalnya kita matikan, ini isinya cuma bidang semua. Ini isinya cuma bidang. Terus kemudian kalau kita cek, tadinya yang sebelah sini itu kan ada 1418 bidang, bentuknya adalah polyline atau line seperti itu. Nah, setelah kita lakukan feature to polygon, kita cek jumlahnya, sekarang dia cuma ada 472 dan bentuknya adalah polygon. Kenapa lebih sedikit? Karena jumlah polygon itu pasti lebih sedikit daripada jumlah line-nya. Oke, terus yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita lihat di sini. Jadi waktu kita mengubah itu menjadi polygon, kita lihat kalau jalan-jalan ini kan jalan nih ya, seperti itu. Jalan-jalan ini itu berubah menjadi polygon juga. Padahal sebenarnya kan yang kita mau kan cuma bidang aja. Jadi coba kita lihat di sini. Ini kan harusnya jalan kan ya, bolong kan ya. Nah, seperti ini kalau saya lihat, kita lihat urutannya di depan. Nah, ini kan harusnya dia berupa jalan. Nah, langkah selanjutnya adalah, ini jadi masalah yang pertama. Jadi waktu kita rubah menjadi ini masalah kedua ya. Yang pertama tadi waktu kita ekspor itu dia masih dalam bentuk polyline, maka harus kita ubah dulu menjadi polygon. Setelah kita ubah menjadi polygon, ternyata jalannya itu juga berubah menjadi polygon. Jadi harus kita pisahkan antar bidang dengan jalan. Jadi ingat prinsipnya ya, kalau kita main spatial analysis, kalau kita pakai AutoCAD ataupun ArcMap, setiap benda yang berbeda itu pasti harus disimpan dalam layer yang berbeda juga. Jadi sekarang kita cek dulu jalannya itu. Kita bisa tekan ini ya, information, terus kemudian diklik di jalannya. Terus kita lihat di sini adalah ID-nya adalah 471. Jadi ID jalan di sini itu adalah 471. Jadi yang kita mau adalah kita akan memisahkan jalan dengan ID 471 dari bidang ini. Terus sebenarnya masih ada juga jalan yang lain. Contohnya ada di sebelah mana ya? Ini juga jalan kecil ini. Salah. Misalnya ini nah ini sebenarnya juga jalan. Jadi karena dia kecil, ini 241. Itu juga jalan. Jadi kita mau memisahkan ID yang 471 dan 241. Misalnya seperti itu. Sebenarnya ada beberapa jalan yang lain lagi, kalian bisa menemukannya sendiri. Nah, untuk memisahkan bidang sama jalan yang kita lakukan itu pakai tool search, select. Jadi kita akan menyeleksi
gitu kan. Inputnya adalah yang mau kita seleksi yang mana, yang ini kan, yang mau kita pisahin. Kita mau menyeleksi bidang ini, SHP ini, kita save dulu biar rapi, berarti 03 jalan gitu ya. Terus save, dan ekspresinya jangan lupa FID sama dengan 471 and atau or FID sama dengan berapa tadi, 241. Oke. Kita verify dulu, lupa verify. Nah, kalau sudah verify seperti ini, bisa tekan OK, lalu kita tekan OK. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, kita lihat di sini kalau kamu matikan poligonnya, kamu bisa lihat kalau di sini itu sudah berupa jalan kan. Nah, jalannya sudah terseleksi seperti ini. Jadi jalan dan poligonnya itu dia sudah terpisah. Tapi masalahnya di sebelah sini itu kan dia masih ada nih jalannya. Jadi kamu harus kayak mengedit jalan ini supaya dia nggak ada di sini lagi. Caranya adalah dengan klik kanan, kemudian edit feature, start editing. Continue. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita seleksi ini kan jalannya tadi ya, kemudian kita delete. Nah, langsung aja delete-nya pakai keyboard aja. Terus seperti misalnya ini juga, nah ini kan tadi jalan ya, kita delete. Dan sebenarnya ini juga jalan sih, yang kecil ini tadi kita lupa menyeleksi. Nah ini itu sebenarnya juga jalan, tapi kita lupa menyeleksi tadi, nanti ditambahin sendiri ya. Nah itu kita delete seperti itu. Nah kalau sudah selesai, di sini ada editor, klik stop editing. Do you want to save your edits? Yes. Nah, sekarang kita bisa cek di sini kalau si jalan sama si poligonnya itu sudah terpisah. Jadi kita edit ya. Caranya adalah tadi klik kanan, start edit feature, start editing. Kalau udah selesai, nanti editor, stop edit, save dan stop. Oke, seperti itu. Jadi sekarang kita sudah punya layer bidang dan layer jalan yang terpisah satu sama lain. Jadi prinsipnya kalau kita bermain di AutoCAD atau di ArcMap seperti itu, kita harus pastikan bahwa setiap objek yang berbeda itu disimpan dalam layer yang berbeda. Jadi supaya kita nggak bingung nanti kalau mau ngedit atau mau melakukan apapun seperti itu. Terus sekarang kita lihat lagi, klik kanan, terus kita lihat open attribute table di sini. Nah, kita punya 469 ya. Terus yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kamu masih bisa lihat di sini bahwa ini poligon-poligon ini dia masih belum punya informasi mengenai NIB. Jadi yang akan kita lakukan nanti, kita akan mengkonversi NIB dulu yang ada di layer annotation ini, annotation yang ada di DWG ya, itu untuk dirubah menjadi SHP gitu ya. Jadi anotasi itu kan akan tersimpan dalam layer yang berbeda. Nah ini masih dalam bentuk DWG, maka harus kalian konversi dalam bentuk SHP. Caranya adalah dengan melakukan import CAD annotation. Kalian tinggal cari aja di search kayak gitu, gampang gitu kan, import CAD annotation. Terus kemudian saya seret ke sini input feature. Oh sorry, salah yang ini. Nah jangan lupa ya, jangan salah, yang saya seret ke sini adalah yang anotasi. Terus kemudian untuk output tadi saya tadi udah ngubah ya, karena ternyata personal geodatabase saya nggak bisa dipakai, maka saya simpan di luar tapi di folder yang sudah saya tentukan. 01 tadi, 02, 03, maka saya pakai di sini 04 anotasi. Jadi kamu kalau misalnya ngasih namanya seperti itu, kalian akan tahu langkah yang mana dan yang selanjutnya langkah mana, seperti itu. Jadi kalian bisa lebih mudah untuk melakukannya, untuk ngetrace kalian sudah ngapain aja. Oke. Oh nggak bisa. Oke, kita ulang lagi. Kadang-kadang memang suka seperti itu. Anotasi, outputnya 04N
save. Oke. Masih gak mau juga. Kenapakah kamu gak mau? Search, import, get anotasi. Sekarang saya coba simpen di new database kalau kamu mau. Oke. Nah, ternyata mau. Jadi anotasi ini harus disimpan di personal geodatabase, jangan di luar. Gitu ya. Jadi jangan disimpan di folder luar tapi masuk ke personal geodatabase. Jadi sekarang kamu sudah punya layer anotasi ini, tapi masalahnya si anotasi itu sama si polygon dia itu masih terpisah. Jadi yang harus kamu lakukan adalah kamu akan menggabungkan antara polygon dengan anotasi ini. Itu ya, maksudnya sama kayak waktu kita lakukan di AutoCAD itu yang kita bikin topologi. Nah, kalau di sana namanya topologi, kalau di sini itu namanya spatial join. Spatial join. Jadi ada macam-macam join kalau di di ArcMap itu. Jadi ada yang namanya spatial join, ada yang namanya join aja. Yang kita lakukan sekarang adalah spatial join. Jadi di sini ada dua pilihan, target feature sama join feature. Target feature itu barang yang mau kamu kasih sesuatu. Jadi yang aslinya itu kan yang polygon, sementara joinnya itu adalah yang mau kamu tempelin. Jadi yang kita kasih adalah yang anotasi. Seperti itu, jangan bingung. Terus kemudian, jadi saya ulang lagi ya, kalau target feature itu adalah aslinya. Kalau join feature itu adalah yang mau kamu tempelin. Jadi yang asli itu kan yang polygon, terus yang mau kamu tempelin kan yang anotasi. Terus jangan lupa di output feature-nya itu kamu kasih nama. Saya kasih luar aja ya, biar nanti ini. Jadi 05 spatial join misalnya seperti itu. Kalian bisa kasih nama terserah, yang penting pokoknya kalian bisa tahu itu langkahnya mana dan filenya mana, jangan sampai berantakan. Terus saya oke. Oh, spatial joinnya juga nggak bisa, harus diulang lagi. Oh, bisa. Coba ya. Oke, sepertinya bisa. Jadi kita lihat di sini ya, file aslinya itu kan yang ini, si polygon. Jadi kalau kamu lihat yang 02 polygon ini, dia informasi cuma ini doang. Jadi kamu nggak tahu apa lagi seperti itu. Terus maksudnya nggak ada NIB, nggak ada dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, setelah kalian lakukan spatial join itu aslinya adalah seperti ini. Nah, jadi banyak sekali kayak gitu kan. Terus kita cek, kalian nggak usah bingung, ada macam-macam seperti ini. Kita cek yang berisi informasi NIB itu ada di sebelah sini 01225. Dari mana saya tahu? Kan NIB kan biasanya 5 digit ya yang kita cantumkan ya. Nah, seperti itu. Kalian juga bisa cek di Excel-nya. Itu juga NIB-nya akan seperti ini. Nah, di text memo ini ya, kita bisa melakukan diurutin aja, double klik di situ, terus kita lihat itu bisa diurutin dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Terus kamu bisa lihat di sini ada yang NIB-nya tuh nggak ada informasi seperti ini, lihat nih, masih kosong kan. Jadi ini kan 00776, 777 dan seterusnya. Nah, ini masih kosong. Coba kita double klik di sini, terus kita lihat, oh ternyata ini bukan bidang kan, cuma kecil doang. Dari mana saya tahu? Iya kan? Nah, kelihatan kan? Maka kita harus melakukan sekali lagi editing supaya barang-barang yang barang-barang apa sih ini, benda-benda bidang-bidang yang nggak punya NIB itu bisa hilang. Jadi tadi klik kanan, terus kemudian edit feature, terus kalau sudah kamu seleksi di sini, terus kamu delete aja. Terus kita lakukan juga untuk yang selanjutnya. Misalnya seperti ini nih, ini juga bukan benda kan, bukan bidang, jadi kita delete aja. Dan seterusnya. Ini
juga bukan bidang, bisa kita delete. Terus ini dia mungkin bidang tapi dia nggak punya NIB, atau mungkin ini terusannya jalan, bisa kita delete lagi semua. Nah ini juga bukan. Terus kita cek satu-satu ya, jadi jangan-jangan itu adalah bidang tapi emang NIB nya belum dicantumin tuh. Terus ada berapa tadi yang kita delete, nah itu juga delete supaya rapi kerjaannya. Delete. Oke, delete. Kalau sudah kita editor, stop editing. Do you want to save your edit? Yes. Jadi di sini itu isinya adalah NIB. Tadi saya lupa, kita edit sekalian aja. Edit feature, start editing, continue. Terus kita bisa rename ini properties, kita kasih aliasnya NIB, type-nya string itu untuk angka. Oke, kemudian kita stop editing. Udah di save ya tadi ya, udah. Nah kalau sudah, berarti kita sudah bisa mendapatkan zoom, klik kanan, zoom to layer. Nah kita kan sudah rapi ya, jadi kita sudah punya bidang tanah yang memiliki informasi NIB. Coba kamu lihat open attribute table-nya, terus di sini sudah ada deh yang namanya NIB di sebelah sini. Nah mana sih? Nah ini kan, ini informasi NIB-nya. Kalau sudah, berarti kalian sudah mendapatkan bidang tanah yang ada NIB. Terus tapi ada masalah lagi sebenarnya. Kalau kamu klik kanan properties, kalau kalian ingat tadi koordinat sistemnya itu masih undefined. Dalam artian permasalahannya adalah ketika kamu ekspor data dari DWG ke SHP, walaupun kamu sudah bilang di DWG itu sistem koordinatnya misalnya TM3, tapi ternyata waktu dia ekspor ke sini dia tidak bisa membaca sistem koordinatnya. Jadi dia masih kayak undefined, nggak tahu yang dipakai apa. Untuk itu kalian bisa menggunakan define projection. Nah di sini define projection yang data management, terus inputnya adalah yang akan kita ubah menjadi proyeksi itu. Nah terus koordinat sistem ya, kita bisa menentukan apapun yang kita mau. Kalau saya sekarang mau pakai yang projected. Jadi kalau kalian ingat di modul 1 kemarin ada dua macam sistem koordinat. Yang pertama sistem koordinat geografis, yang kedua itu sistem koordinat proyeksi. Kalau koordinat geografis dia pakai lintang bujur, kalau proyeksi dia pakai meter x, y. Yang mau saya gunakan adalah world aja deh, world. Terus kemudian bukan yang ini, saya nggak mau pakai yang ini, national grid saja. Terus saya cari Indonesia, lalu saya mau kasih dia zona 49.1 karena bidang ini ada di Indonesia. Kalau kalian bekerja untuk bidang yang ada di luar ada di Indonesia, ada di Jogja. Kalau kalian bekerja untuk bidang yang ada di luar Jogja, kalian harus mengecek zonanya ada di mana. Jadi kita menggunakan sistem koordinat TM3 yang ada di zona 49.1. Lalu kita klik OK dan Oke, kalau ini kita nggak usah nggak usah mendefinisi outputnya karena dia langsung otomatis. Define projection. Nah, sudah selesai. Sekarang kita bisa zoom to layer, lalu kita cek propertiesnya, koordinatnya sudah menjadi TM3 zona 49.1. Nah, kalau begitu kalian sudah berhasil. Kalau misalnya belum berhasil, misalnya diulangin lagi. Terus juga kita harus melakukan hal yang sama untuk jalan. Karena jalan itu kan dia satu, zoom to layer, dia satu ini ya, satu. Nah, kalau kalian klik di sini dia nggak bakalan nyambung karena dia beda sistem koordinat. Jadi karena jalan itu kan nanti bakalan digabung sama bidang, maka kamu juga harus mendefinisikan ini dengan sistem koordinat yang sama. Jalan, jadi koordinat sistemnya itu klik projected, national grid, Indonesia,
49.1. Oke, lalu oke. Kita tunggu. Kalau sudah, harusnya dia sudah nyambung dengan zoom to layer, dia sudah nyambung dengan bidang. Nah, seperti ini. Jadi itu. Terus kalau misalnya di modul 1 kemarin kan ada yang nanya, kalau misalnya mau mengubah sistem koordinat gimana? Gampang, tinggal pakai project aja. Kalau ini kan define projection karena dia nggak punya sistem proyeksi. Kalau kalian mau mengubah dari satu sistem proyeksi ke proyeksi yang lain, kalian menggunakan project data management ini, lalu kalian tinggal tentuin aja mau diubah ke sistem proyeksi yang mana. Jadi inputnya kan misalnya yang jalan ini, terus kemudian mau kamu ubah koordinat sistemnya yang mana, seperti itu. Tapi kita tidak akan melakukannya di sini. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah selesai sampai ke bagian ini, berarti kalian udah selesai di modul 2 gitu. Dan nanti kita akan berlanjut ke modul 3 di minggu berikutnya. Terus saya ulangin lagi, jadi ketika kita mau melakukan konversi, jadi langkah-langkahnya seperti ini. Jadi pertama adalah kita akan mengekspor dulu, memanggil dulu data dari zoom to layer, data dari DWG tadi ke sini. Jadi waktu kita manggil itu tadi, kita akan punya 1, 2, 3, 4, 5 layer. Terus layer yang akan kita konversi itu ada di polyline dan di anotasi. Kalau anotasi itu dia menyimpan file berisi NIB, sedangkan kalau polyline itu dia menyimpan layer yang berisi bidang. Jadi yang akan kita lakukan pertama adalah kita konversi ini dulu, ekspor data dari DWG ke SHP. Itu langkah pertama. Dan ketika langkah pertama selesai, ada masalah. Kenapa? Karena hasil ekspornya itu dia dalam bentuk polyline, jadi masih garis-garis kayak gini nih, seperti itu kan. Itu masalah pertama, jadi masih dalam bentuk polyline. Padahal yang kita mau itu dalam bentuk polygon. Zoom to layer. Oke, jadi supaya ini dari polyline ini bisa berubah menjadi polygon, maka kita menggunakan tools yaitu to polygon. Jadi kalian bisa search di sini feature to polygon, seperti itu ya. Nah, setelah kamu ubah dari feature to polygon itu, tadi kalau kalian masih ingat, saya udah nggak punya lagi file yang lamanya. Jadi dari feature to polygon itu, masalah ketiga adalah itu si jalan itu dia ikut berubah menjadi polygon. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita harus mengedit jalan itu supaya dia terpisah dari bidang. Jadi kita tadi pakai tool select. Jadi itu masalah ketiga ya. Jadi ketika kamu konversi, ternyata jalannya itu juga berubah menjadi polygon, maka kamu harus select itu untuk memisahkan antara jalan dengan bidang. Itu yang langkah yang ketiga. Terus langkah yang keempat adalah permasalahan yang keempat nih. Permasalahan yang keempat, waktu kamu konversi itu ke polygon, ternyata dia tidak memiliki informasi NIB. Jadi dia masih berupa masih berupa poligon-poligon gitulah, kayak gitu. Maka kamu harus yang pertama itu mengkonversi NIB yang ada di sini. NIB itu ada di annotation ini, yang file aslinya, ke NIB yang DWG ke NIB yang SHP menggunakan feature feature import cat annotation. Itu ya. Kalau kamu sudah punya file anotasi yang dalam bentuk SHP, itu kamu lakukan spatial join antara polygon bidang yang polygon ini dengan anotasi. Jadi spatial join ada macam-macam soalnya, ada spatial join, ada join. Yang kita pakai adalah spatial join. Jadi kalau spatial join itu dia akan melakukan penggabungan sesuai dengan tempatnya, gitu ya. Jadi tempatnya itu ada di situ. Jadi sama kayak kalau kita melakukan apa itu kemarin yang di AutoCAD itu topologi gitu ya. Jadi target feature itu adalah barang aslinya. Kalau join feature itu yang mau ditempelin. Barang aslinya itu kan yang bidang tanah, yang mau ditempelin itu adalah anotasi, gitu ya. Jadi jangan kebalik antara target feature dan join feature-nya, jangan bingung juga. Terus jangan lupa untuk selalu
ngasih nama di output feature kelasnya ini. Kalau sudah selesai, yang akan kita peroleh adalah bidang tanah yang sudah memiliki NIB, zoom to layer nih ya. Jadi dia sudah ada informasi NIB. Kalian tadi masih ingat kan langkah-langkahnya? Nah, NIB di sini tadi saya ubah sendiri namanya 00776 dan seterusnya bla 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 kayak gitu. Nah, waktu kita cek, masalah yang kelima adalah ternyata waktu kita konversi dari DBG ke SHP itu projection systemnya dia nggak bisa terdefinisi. Jadi kita harus mendefinisikan projection systemnya itu dengan tools define projection. Nah, ini di sini. Terus nanti kita akan menentukan proyeksi yang akan kita pakai. Jadi ini input datanya itu adalah apa yang mau kita kasih proyeksi, terus kemudian koordinat sistemnya kita bisa pilih mau pakai yang mana, terserah. Seperti itu ya. Jadi ada dua macam, geographic atau projected. Kalau kalian mau pakai lintang bujur, maka kalian bisa milih yang ini. Kalau projected itu kalian pakai x, y. Nanti satuannya adalah meter. Kayak gitu. Nah, kalau sudah, nanti kita bisa cek kalau di sini dia ternyata sudah memiliki sistem koordinat seperti itu. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, kalian bisa berarti kalian sudah berhasil melakukan konversi dari DBG ke SHP. Terus jangan lupa untuk di save as sesuai dengan namanya, yang sesuai dengan terserah kalian lah. Pokoknya yang penting kalian bisa mengidentifikasi itu dengan gampang. Pemetaan digital, materi praktikum, latihan 2. Jadi saya kasih nama di sini misalnya latihan 2 seperti itu. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan yang ada di modul. Terus laporannya jawab pertanyaan aja. Dan jangan lupa juga untuk di screenshot ya ini ya. Jadi ini di screenshot dan dilampirkan dalam laporan seperti itu. Terus kemudian saya tambahan lagi yang dari modul 1 kemarin. Ada yang nanya, kalau misalnya kalian mau mengubah dari satu sistem proyeksi ke proyeksi lain, itu kita tidak menggunakan define tapi menggunakan project. Jadi beda ya antara define dan project. Kalau define itu menentukan, kalau project itu mengubah dari satu proyeksi ke proyeksi yang lain. Seperti itu. Nah, kalau sudah berarti kalian sudah selesai. Latihan di modul 2 ini juga sudah selesai. Kalau misalnya masih ada yang bingung, kalian bisa nanya. Terus juga jangan lupa laporannya dibikin dan dikumpulkan tepat waktu. Dan jangan lupa istirahat, jangan lupa belajar dengan bahagia. Sampai ketemu lagi di modul ketiga. See you.